Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan yang memelihara kehidupan kita hari lepas hari? Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita saat ini adalah terberkatilah hati yang baik itu. Puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini berbicaralah, nyatakan isi hati Tuhan kepada kami, agar iman kami bertumbuh dan kami terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan selalu nyata dalam hidup ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita sudah sampai di Kisah Para Rasul, pasal 17, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan di sini kita melihat bagaimana penulis Kisah Para Rasul membandingkan antara orang-orang yang ada di kota Berea dengan orang-orang yang ada di Tesalonika. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kabar Injil disampaikan, ternyata orang-orang yang ada di Tesalonika, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika berkat Mesias, berkat dari Yesus Kristus yang telah menyelamatkan, menebus dosa-dosa umat manusia, disampaikan kepada mereka, rupanya ada banyak di antara mereka yang iri hati mendengarkan firman Tuhan. Memang lucu sekali. Padahal firman Tuhan dikasih supaya mereka diberkati. Kok jadi iri hati? Kenapa bisa begitu? Bukannya terima berkat bersyukur, malahan iri hati. Nah, ini persoalan menunjukkan bahwa orang-orang di Tesalonika ada banyak juga di mana mereka tidak memiliki hati yang baik, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan dengan murni hatinya. Mereka itu punya hati, ada yang ganjal di hati. Dan bisa iri hati berarti cara mereka memahami firman Tuhan itu bukan menjadi berkat buat mereka. Kalau itu dipandang firman Allah adalah berkat untuk hidup mereka, so pasti mereka tidak akan iri hati. Namun berbeda dengan jemaat yang ada di Berea. Di sini dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih baik hatinya. Wow, terberkatilah mereka yang memiliki hati yang baik itu. Nah, kita akan lihat seperti apakah orang yang memiliki hati yang baik. Orang yang memiliki hati yang baik dari firman Tuhan yang kita dengarkan di sini adalah mereka yang ketika mendengarkan firman Tuhan tidak ribut duluan, tetapi punya kerelaan hati untuk menerimanya. Mereka rela untuk menerima firman Tuhan dan untuk memperkuat pemahaman mereka akan apa yang mereka telah dengarkan, maka mereka mencari waktu untuk menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu adalah benar demikian. Jadi tidak berasumsi terlebih dahulu. Mereka terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, kemudian mereka buka kitab suci untuk mencari ayat-ayat yang memberikan dukungan, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penyampaian Paulus mengenai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Menarik sekali bahwa orang-orang di Berea hatinya bisa lebih baik daripada orang-orang yang ada di Tesalonika. Di sini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai anak-anak Tuhan, hati-hati dengan iri hati, karena iri hati itu dekat dengan penjahat. Iri hati dekat dengan kejahatan, dekat dengan para penjahat, maka akan menciptakan kerusuhan. Karena begitulah yang terjadi di kota Tesalonika. Kerusuhan terjadi, lalu mau dicek, ternyata mereka salah. Iri hati mereka tanpa dasar. Sehingga Yason sebagai tuan rumah yang menerima
Paulus memberikan jaminan, nggak ada apa-apa kok. Nah, di sini kita lihat bahwa hati yang tidak baik karena iri hati. Iri hati karena terlebih dahulu sudah berasumsi terlebih dahulu tentang firman Tuhan. Sudah berasumsi bahwa firman Tuhan itu nggak benar, bahwa firman Tuhan itu salah, bahwa firman Tuhan itu mengintimidasi, bahwa Yesus itu yang dikatakan oleh firman Tuhan nggak seperti demikian. Jadi asumsinya sudah salah duluan, sehingga ketika melihat kebenaran nggak bisa terima kenyataan tentang kebenaran. Karena malu hati, munculnya adalah iri hati. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, kita belajar juga dari jemaat di Berea. Mereka tidak punya asumsi yang negatif ketika firman Tuhan disampaikan. Mereka membuka diri supaya lebih kokoh lagi keyakinannya. Mereka belajar Alkitab, mereka belajar kitab suci, sehingga tidak perlu ada lagi keributan-keributan yang sepertinya pernah terjadi, seperti yang telah terjadi di jemaat di Tesalonika. Saudara, dari sini kita banyak belajar sebagai orang-orang percaya. Hindari keributan-keributan itu. Ngapain? Tidak perlu kita banyak berasumsi-asumsi yang negatif. Buat apa? Nanti hanya membangkitkan iri hati. Tetapi kita tangkap firman Tuhan untuk lebih dalam lagi supaya nggak bingung, mungkin kebanyakan hoax di mana-mana. Ya, belajari lagi Alkitab. Gali lagi kebenaran firman Tuhan. Cari tahu apa yang dikatakan firman Tuhan, apakah betul seperti yang disampaikan oleh para hamba Tuhan itu. Ketika kita menggalinya, kita mendapatkan jawabannya, maka kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kalaupun Anda melihat bahwa firman Tuhan tidak seperti yang dikatakan oleh mereka, tapi minimal telah menjadi trigger untuk Anda menggali yang benar kayak apa, sehingga iman Anda tambah teguh. Jadi nggak ada masalah. Selama hati kita baik, maka kita akan terbuka untuk menerima kebenaran, dan kita akan senang untuk menyelidiki kitab suci. Tapi orang kalau hatinya nggak baik, dia nggak tenang baca kitab suci. Karena kitab suci akan bicara jujur, sampai membicarakan tentang kelemahan-kelemahan hati kita. Nah, kalau hati nggak baik, nggak terima kan? Jadi yang gitu-gitu di skip, dilompatin, nggak mau diterima. Nah, ini yang berbahaya. Nah, oleh sebab itu, pada saat ini kita punya komitmen, kita mau berkata, Tuhan, aku mau belajar untuk memiliki hati yang baik, hati yang rela untuk mendengarkan firman Tuhan, dan punya semangat untuk menyelidiki kitab suci. Maka saya percaya, terberkatilah engkau yang selalu menjaga hatimu tetap baik di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami semuanya, supaya tetap memiliki hati yang baik. Maka kami percaya hidup kami selalu diberkati Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan yang akan beristirahat pada malam hari ini, dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.